Baik, Brother Provinsial, Brother Rektor, para Bapak dan Ibu yang terkasih. Pertama-tama terima kasih karena sore hari ini sampai besok saya mendapat bagian untuk men-sharingkan pengalaman rohani dan juga tentu mengajak kita untuk sejenak masuk dalam satu peristiwa penting dalam masa Prapaskah. Tema ini tentu bukan baru dan juga input-input yang baru, karena bisa jadi kita sudah mendengar tercecer dari satu tempat dan ke tempat lain. Namun ada beberapa hal yang sangat menarik untuk direnungkan, mulai dari perjamuan malam, kemudian Getsemani sampai salib. Kalau tidak salah 9 tahun yang lalu itu ketika Pater Ketut dan juga Bruder Nando berpuasa di Yogyakarta, ya saya juga pernah sedikit membawa renungan ini. Itu kalau Bruder Nando masih ingat ya. Tema yang saya berikan, setia bersama Yesus dari Taman Getsemani menuju Kalvari. Lalu judul kecil, seorang misionaris menarik kekuatan dari penderitaan Tuhan supaya mampu setia berdiri di bawah kaki salib Yesus. Jadi saya mengajak kita justru untuk menarik kekuatan dari penderitaan Tuhan supaya mampu setia berdiri di bawah kaki salib Yesus. Para konfirmasi yang terkasih, Yesus makan Paskah bersama para muridnya, di mana dia mengadakan perjamuan Tuhan pertama bersama dengan mereka. Dari perjamuan itu kita diajak untuk fokus, yaitu pada satu momen penting, dan ini juga pernah diungkapkan oleh Paus Fransiskus, yaitu siap melakukan perjumpaan. Artinya bahwa seorang pelayan Yesus siap mengambil kain lenan Yesus untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kita diajak untuk merenungkan dan melihat peristiwa itu bukan hanya perjamuan, tetapi dalam Injil Yohanes sangat kuat rasa, yaitu ketika Yesus mencuci kaki para murid. Dan mari kita perhatikan kain lenan yang digunakan oleh Yesus untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Bahwa kebutuhan akan penghiburan, kekuatan, kebutuhan akan pendampingan, itu juga menjadi kebutuhan dasar dalam karya pelayanan dan pastoral kita. Tetapi justru tantangan terbesar mungkin adalah mencuci kaki orang-orang yang kita kenal, yang akan segera mengkhianati kita. Itulah yang menjadi tantangan terbesar Yesus mengalami dan mungkin kita juga mengalami. Dan siapa orang-orang yang kita kenal dan mengkhianati kita? Dan sebaliknya, jika kita tidak mengenakan kain lenan pelayan dan tidak berlutut di kaki orang lain, mungkin kita berada di tempat yang salah. Karena justru dalam panggilan dan jiwa misioner kita, itulah justru menjadi momen yang boleh kita katakan terindah dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami saat-saat yang sama seperti yang Yesus alami. Kalau hanya soal sukacita, bergembira, tertawa bersama, itu biasa. Tapi momen-momen seperti Yesus dalam perjamuan itu juga menyertakan kita, itu adalah juga merupakan
sebuah penghormatan dan penghargaan bagi kita dalam hidup panggilan ini. Yudas meninggalkan kelompok itu dan pergi menemui para imam kepala untuk mengkhianati dia. Orang-orang itu masih menyanyikan nyanyian pujian dan kemuliaan, keluar menyeberangi sungai Kedron, naik ke Bukit Zaitun, masuk ke dalam taman Getsemani yang gelap. Di tepi taman itu, Yesus meninggalkan 8 murid, berkata kepada mereka, "Duduklah apa yang ada di depannya." Dapat dimengerti bahwa Yesus akan diliputi oleh emosinya. Dan saya mengajak kita fokus juga pada emosi Yesus, dan di situ merupakan sumber penderitaan Yesus itu sendiri. Dapat dimengerti bahwa adegan dramatis ini mengundang kita juga untuk terlibat dalam perenungan yang lebih dalam dan mempertimbangkan saat-saat ketika kita juga menyerah pada perasaan kita. Kita tahu peristiwa itu terjadi di Getsemani, dan Getsemani berarti pemerasan zaitun. Dan di situ kebun zaitun yang digunakan untuk membuat minyak. Mungkin bisa jadi bahwa itu adalah milik seorang sahabat atau orang kepercayaan Yesus sendiri. Dan secara sederhana dalam pembuatan minyak zaitun, prosesnya berlangsung bahwa buah zaitun itu harus dihancurkan dan diperas. Ini juga menjadi sebuah simbol di mana hal yang sama juga terjadi pada Kristus. Dia berada di bawah tekanan yang sangat besar dan diremukkan karena dosa-dosa kita. Tetapi minyak yang dihasilkan dari penderitaan itu merupakan buah-buah bagi keselamatan dan penebusan dosa-dosa kita. Kita bisa merenungkan lebih jauh bahwa ada sesuatu yang mungkin kontras dari peristiwa ini, dan antara ketidaktaatan Adam dan ketaatan Kristus. Mereka memahami bahwa sementara manusia pertama berusaha dalam pemberontakan untuk menjadi setara dengan Allah, dan yang kedua, yaitu Yesus sendiri, ketaatannya berada dalam rupa Allah, tidak menganggap setara dengan Allah sebagai perampasan, tetapi mengosongkan diri, mengambil bentuk seorang hamba yang dibuat serupa dengan manusia dan merendahkan dirinya taat sampai mati. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menjelaskan lebih jauh perbedaan antara Adam dan Yesus dengan mengamati bahwa karena ketidaktaatan satu orang, banyak orang menjadi pendosa. Demikian juga oleh ketaatan satu orang, banyak orang akan dibenarkan. Maka sangatlah penting untuk mengingat kontras tradisional Yesus yang taat dengan Adam yang tidak taat. Ketika kita sampai pada catatan Injil tentang pergumulan Tuhan di Getsemani, tempat pengkhianatannya. Dan Getsemani itu juga boleh dikatakan bahwa merupakan taman pencobaan Yesus. Pertama-tama merupakan tempat kesedihan kematian itu sendiri. Karena Yesus katakan, jiwaku sangat sedih, bahkan sampai mati. Duka cita sampai mati ini bisa terjadi di dua taman pencobaan manusia, taman Adam dan taman Yesus itu sendiri. Sementara di taman ketidaktaatan, Tuhan berbicara kepada Adam tentang kematiannya yang akan datang.
di mana dia akan kembali menjadi debu dari mana dia diambil. Kutukan itu menyebabkan kesedihan manusia sampai mati. Jadi, dalam versi Septuaginta dari cerita ini, Tuhan memberitahu Hawa, "Aku akan melipat gandakan kesedihanmu, dan dalam kesedihan kamu akan melahirkan anak-anakmu." Dan kepada suaminya, Tuhan menyatakan, "Terkutuklah tanah demi kamu. Dalam kesedihan, kamu akan memakan." Santo Ambrosius mengomentari penderitaan Yesus di taman. Tidak ada tempat yang lebih saya kagumi tentang kesalehan dan keagungannya. Karena itu akan kurang menguntungkan saya jika dia tidak mengambil perasaan saya sendiri. Oleh karena itu, yang kesal yang tidak memiliki alasan untuk bersedih karena dirinya sendiri bersedih. Dan mengesampingkan kenikmatan keilahiannya yang abadi, ia menderita kelelahan karena setelah terjadi. Santo Ambrosius menganggap anggapan Kristus tentang kesedihan manusia di taman sebagai bagian integral dari inkarnasi Yesus. Emosi yang kuat yang berulang sebagai sumber penderitaan. Selain itu, dengan penuh doa tentang misteri ini akan menginspirasi kita untuk bertindak sebagai malaikat penghibur bagi orang-orang di sekitar kita yang sedang terluka atau menanggung beban berat dalam hidup mereka sendiri. Apa yang dapat kita renungkan dari penderitaan Yesus, air mata Yesus di Taman Getsemani, atau dari emosi yang kuat sebagai sumber penderitaannya di Taman Getsemani? Pertama, pengalaman agonia, ketegangan emosional, dan kesedihan yang mendalam. Saya mengajak kita untuk merenungkan mana ketegangan emosional dan kesedihan secara pribadi ataupun bersama. Kapan kita mengalami saat-saat paling bawah karena situasi yang menyedihkan, misalnya kegagalan, kebingungan dalam mengambil keputusan, kesepian, sampai membuat kita sendiri menangis dan sebagainya. Maka belajar tentang kelemahan yang menyadarkan kemanusiaan kita. Kedua, penderitaan demi menanggung dosa-dosa umat dan juga dosa konfrater. Ini tentu bukan hanya untuk provinsial beserta dewan, tapi di sini kita bisa merenungkan bagaimana Yesus dan juga sebagaimana dikatakan oleh Petrus, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini mungkin ide gila, tetapi seharusnya menjadi konsekuensi logis dari seorang pembalap, seorang misionaris. Sejauh mana kita sudah dan siap berkorban demi menanggung dosa umat atau menanggung dosa umat, atau sebaliknya, yang ada kita melepas tangan atau bahkan justru saling menghancurkan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi jembatan rekonsiliasi di dalam Kristus? Ketiga, peranan doa di dalam hidup manusia. Lukas paling banyak menampilkan figur Yesus berdoa atau sedang dalam suasana berdoa. Bagi Lukas, doa adalah cara untuk mempertahankan orientasi dasar Yesus untuk setia kepada kehendak Bapa. Karena itu, di Getsemani pun dalam keadaan paling mencekam sekalipun, Lukas memperlihatkan Yesus berdoa. Tempat doa dalam hidup Yesus demikian sentral, sehingga orientasi dasar hidupnya dapat tetap dipertahankan. Saya pernah menyampaikan juga mengulang apa yang
pernah disampaikan oleh almarhum Uskup Denpasar ketika memberikan sebuah nasihat kepada para Romo Projo. Salah satu hal yang dia katakan, ya, godaan berdoa itu apa? Kesibukan. Kita sibuk ini, sibuk itu, menjadi ini, menjadi itu, dengan berbagai jabatan yang mentereng. Dan kemudian kita katakan tidak ada waktu untuk berdoa. Padahal sebenarnya berdoa adalah kesibukan kita yang utama sebagai religius. Mudah-mudahan ini juga menyapa kita dan menyadarkan kita sebagai kesibukan kita yang utama. Keempat, dinamika doa Yesus. Doa Yesus di Getsemani berasal dari suatu pergumulan batin yang dahsyat. Namun ironisnya, dalam suatu keheningan yang amat intens. Bisa jadi doa merupakan juga sebuah hiburan dalam duka cita. Tetapi pada kasus Yesus di Getsemani, jelaslah doa merupakan akibat dari sebuah pengalaman rohani yang sangat mendalam untuk sungguh mengatasi tantangan dalam melihat dan mencari serta menemukan kehendak Allah. Hasilnya adalah suatu keberanian untuk menerima kehendak Allah sebagai kehendak sendiri, sehingga pergumulan batin boleh dikatakan teratasi. Dan Yesus lalu sampai pada sikap menjalankan keputusan, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Rupanya mengikuti dinamika ini, Lukas dalam menuturkan kembali doa Yesus di Getsemani masih mengutip juga Mazmur 31. Mazmur yang terkenal bernada penyerahan diri kepada Allah. Ini berarti bahwa doa sebetulnya merupakan kesempatan untuk menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada rencana keselamatan Tuhan, bukan kesempatan untuk pemuasan keinginan pribadi. Sederhana, kita tentu merenungkan bagaimana dinamika doa kita. Atau ada nilai yang lebih yang kita perjuangkan dalam dinamika hidup doa. Kelima, menyangkut ajakan Yesus kepada murid-muridnya supaya berdoa agar jangan masuk ke dalam pencobaan. Seperti dikatakan di atas, pencobaan di sini berarti godaan untuk meninggalkan orientasi dasar dan komitmen awal. Setia kepada orientasi semula bukan saja krusial, melainkan juga sungguh aktual bagi orang-orang yang mengikatkan diri dan sungguh berkomitmen pada tugas keputusan. Saudara terkasih, secara sederhana kita merefleksikan bahwa pengalaman ketakutan Yesus adalah merupakan solidaritas Allah dengan kita manusia lemah. Di satu pihak, Lukas rupanya ingin mengajak kita untuk tidak takut akan kelemahan-kelemahan kita, karena ternyata Yesus pun dalam tanda kutip takut. Dengan kata lain, bahwasanya takut adalah wajar dan normal. Yang tidak wajar adalah bahwa orang takut untuk keluar dari ketakutannya, alias tenggelam dan larut dalam rasa takut. Maka ketakutan tidak seharusnya menghancurkan hidup orang. Suatu cara untuk keluar dari rasa takut adalah ketenangan atau sikap tenang yang akhirnya bisa menghantar orang menuju sikap dan suasana serta tindakan berdoa. Sekali lagi, betapa pentingnya peranan dan tempat doa dalam hidup manusia. Meski 1001 kesulitan dalam hidup, orang tidak selayaknya kehilangan orientasi awal dari pergumulan hidupnya, apalagi bila didukung oleh ketenangan serta keheningan doa. Situasi Getsemani kita harus didukung oleh doa. Para brother terkasih, sebagai pertanyaan refleksi, Yesus memberitahu para rasul, berdoalah
agar kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Itu langkah pertama dalam peperangan ini adalah mengenali jenis percobaan yang cenderung juga kita hadapi, seperti misalnya kesombongan, kemarahan, gosip, keputusasaan, kecemasan, nafsu, kemalasan, atau mungkin yang lain-lain. Apa godaan utama yang cenderung dihadapi? Ingatlah, pencobaan bukanlah dosa, kecuali kita menyerah padanya. Apa beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan segera untuk membantu diri sendiri melawan godaan? Petrus, Yakobus, dan Yohanes diberi pandangan sekilas tentang kemuliaan Kristus, sebuah puncak gunung pengalaman di Transfigurasi, untuk mempersiapkan mereka menghadapi penderitaan yang akan mereka hadapi, yaitu sengsara Kristus yang dimulai di Taman Getsemani. Mungkin kita juga bertanya kepada diri kita sendiri, pernahkah Tuhan memberikan kepada saya pengalaman puncak gunung? Ya, memang dikatakan kemarin ya sejak habis retret. Pengalaman itu atau mungkin pengalaman-pengalaman lain yang menghidupkan kembali iman, perasaan kedekatan dengannya dalam doa atau berkat persekutuan dengan sama saudara. Melihat ke belakang, bagaimana berkat-berkat rohani yang dapat membantu saya ketika menghadapi kesulitan, cobaan di kemudian hari. Apa yang paling menginspirasi tentang doa Yesus di Taman Getsemani? Bapa, jika mungkin, biarkan piala ini berlalu daripadaku, namun bukan seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Apa yang bisa kita renungkan dari doa Yesus ini? Apa artinya melakukan kehendak Bapa dan bukan kehendakmu sendiri? Bagaimana Yesus dalam doanya mengilhami diriku sendiri untuk melakukan atau bahkan lebih melakukan kehendak Tuhan dalam hidup dan pelayanan. Demikian para konfrater renungan pada sore hari ini. Sekali lagi bahwa ajakan untuk setia bersama Yesus dari Taman Getsemani menuju Kalvari. Tentu renungan pertama ini kita menarik kekuatan dari penderitaan Tuhan sendiri dari Taman Getsemani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.